Bergemi grup ahli geriatri, energik berkolaborasi, riset dan mendidik nakes ahli geriatri yang ahli lansia saat ini. Energik sinergikan potensi, menempa diri aktif melayani, ilmiah dan saling menghargai, lansia berkualitas tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, kuku eratkan perhimpunan ini, berguna sepanjang hayat kami, bahagia di dunia dan akhirat nanti, bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bergemi Selamat datang kepada para penyandang lansia, pemerhati lanjut usia, Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta seminar virtual, dan tentu saja pemirsa setia Partikel Erdeli DIY yang menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Rahman Wisnu Aji yang akan memandu jalannya acara siaran ulang Partikel Erdeli DIY ke 173 ini. Para pemirsa yang berbahagia, Partikel Erdeli DIY hadir kembali sebagai ruang edukasi dan inspirasi bagi kita semua dalam memahami berbagai persoalan kesehatan usia lanjut. Pada edisi kali ini kita akan mengikuti sesi yang istimewa, yaitu tanya jawab dokter konsultan geriatri. Sebuah diskusi hangat yang menghadirkan para pakar geriatri, membahas langsung berbagai pertanyaan seputar kesehatan lansia, mulai dari pencegahan penyakit kronis, menjaga kualitas hidup, hingga pendekatan menyeluruh bagi para usia lanjut. Telah hadir bersama kita 3 narasumber luar biasa, Dr. Prabowo Suseno, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri, Finasim SEMM Aivoka, Dr. Eko Aribowo, MKes SPPD Kager, Dr. I Dewa Putu Pramantara SPPD Kager Finasim. Kami sampaikan bahwa acara ini gratis dan terbuka untuk umum maupun tenaga medis. Silahkan sebarkan informasi bermanfaat ini kepada keluarga, sahabat, dan rekan sejawat Anda. Semoga semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan inspirasi untuk merawat lansia tercinta. Jangan lupa saksikan terus Partikel Erdeli DIY setiap Selasa malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mari kita bersama mewujudkan lansia Indonesia yang setaman, sehat, senang, takwa, terhormat, mandiri, dan manfaat. Baik, ini mari kita simak paparan serta sesi tanya jawab inspiratif dari ketiga narasumber kita malam ini. Kepada para dokter, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah. Terima kasih pada senior saya, Dr. Idewa Putu Pramantara, kepada adik saya, Dr. Eko Aribowo, Menteri Kesehatan SPPD Kager, dan Bapak Ibu semuanya, para lansia dimanapun Anda berada, penyayang lansia, pemerhati lansia dimanapun Anda berada. Saya lihat di sini ada senior-senior kita ini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan kita nanti akan bincang-bincang masalah kesehatan umum. Silakan bagi para penyayang lansia, perhatian lansia yang mau konsultasi, dan hari ini tidak ada tema khusus. Memang kita Dr. Dewa, Dr. Eko, dan saya ini memang hari ini meluangkan waktu untuk
menjawab seandainya Bapak Ibu ada masalah-masalah yang ingin disampaikan. Meskipun demikian, untuk memantik apa diskusi pada malam ini, mungkin Dokter Eko akan menyampaikan sesuatu barang 5 menit, kemudian Dokter Dewa mungkin 5 menit, dan saya juga 5 menit, nanti baru kita diskusi atau menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Monggo silakan Dokter Eko. Terima kasih Dr. Probo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita. Ya, memang saat ini lansia memang lagi naik daun ya. Perawatan di rumah maupun perawatan di rumah sakit banyak sekarang lansia-lansia yang pada masuk ke rumah sakit. Nah, bagaimana kita bisa menjaga lansia-lansia kita ini dalam kondisi stabil dan tidak dalam keadaan yang akut, tadi keadaan jatuh akut, baik karena penyakit yang sudah diderita sebelumnya seperti diabetes, hipertensi, ataupun ada penyakit-penyakit yang datang akut seperti penyakit-penyakit infeksi. Jadi kita perlu memperlakukan mereka, para lansia ini, dengan hati-hati. Perlu pendeteksian dini dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti adanya suatu infeksi, adanya suatu trauma, ataupun adanya kejadian-kejadian yang lainnya. Mungkin pada malam hari ini kita bisa berdiskusi tentang itu, bagaimana menjaga seorang lansia itu bisa jauh lebih mandiri, jauh lebih sehat daripada sebelumnya. Mungkin itu Dokter sekilas tentang headlight tentang keadaan yang sekarang. Terima kasih Dok. Terima kasih Dokter Eko sudah memantik. Nanti Mas Dewa memantik lagi biar tambah ramai nanti pertanyaan bisa gayan. Monggo Mas Dewa. Ya, makasih Dr. Probo. Jadi usia lanjut itu tidak mungkin terlepas dari kondisi fisik yang menurun, kemudian kondisi psikologik juga yang menurun, dan kadang-kadang kondisi ini sangat tumpang tindih ya. Jadi oleh karena itu diperlukan seorang ahli usia lanjut geriatri ini untuk bisa memetakan mana penyakit akut yang bisa diobati, mana penyakit kronik yang perlu distabilkan, kemudian mana pengaruh faktor keluarga, lingkungan terhadap kesehatan usia lanjut, yang perlu dikaji. Oleh karena itu, jadi kita ini ahli geriatri ini memang pada kondisi usia lanjut, apalagi yang sudah di atas 85 tahun, itu benar-benar unik ya, dan benar-benar harus diketahui dengan baik. Mungkin awam melihatnya sesek ahli paru, sesek ahli jantung, nyeri dada ahli jantung, tapi di usia lanjut itu tidak selalu begitu. Ya, ada kondisi-kondisi, oh ini ternyata seseknya karena sebab lain. Oh ini karena seseknya berkaitan dengan faktor psikologik, seperti itu. Kemudian tidak bisa tidur dan lain sebagainya. Jadi itu yang saya harap masyarakat tahu, bahwa kita ini ahli geriatri ini harus berperan juga di dalam, walaupun itu di dalam rumah sakit, walaupun itu di dalam perawatan di rumah. Jangan dilupakan kami gitu loh, karena kami yang benar-benar mempelajari ilmu tentang keusia lanjutan itu ya, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan seandainya ada, kemudian kita akan mengkaji dari aspek-aspek kelansiaan itu. Jadi bukan sekedar kajian dari organ saja, jantung misalnya, paru, bukan sekedar itu. Kami lebih luas, kami lebih holistik, ya seperti itu ya. Mungkin itu Pak Prabowo. Ya. Terima kasih Mas Dewa yang memberikan pancingan yang sangat menarik ya. Memang
lansia itu penyakitnya, kalau penyakit lansia asli ya geriatri itu memang nggak khas itu para pemirsa, para penyandang lansia. Tampilannya beda benar, kadang menipu, tahu-tahu jelek ya. Karena itu Dokter Dewa, Dokter Eko menyarankan waspada, waspada dan waspada. Jadi lansia itu penyakitnya tuh sering apa? Tidak jelas. Pneumonia itu penampilannya apa? Bukan batuk sesek apa? Nggak mau makan ngelentuk bingung, coba nggak bingung gitu. Begitu didengarkan stetoskop, tidak pakai ronsen aja Dokter Dewa kau tahu nih, oh ini pneumonia ini. Langsung ambil jarak cepat, soalnya kalau terlambat septic shock, kemudian sudah akhirnya pakai mesin bantu pernafasan, udah wes sudah sulit banget ya. Tapi itu ada terlambat sudah itu ya. Kemudian yang kedua, penyakitnya bersifat multipatologis dalam satu tubuh, penyakitnya yang banyak. Dan ini bisa fluktuatif sampaikan Dokter Dewa tadi. Bisa naik turun. Nah, karena manusia itu 4 dimensi, bio, psikososial, spiritual. Sehingga Dokter Eko juga gelisah nih kalau sampai lansia ini nggak diperhatikan baik-baik, sering opname nih, berbondong-bondong, segera cepat tewas itu loh, cepat gugur, cepat meninggal itu. Padahal kalau kita punya, maaf ya, para lansia, pemerhati lansia, punya lansia, kalau kita punya uang, untuk apa sih uang? Kalau tidak untuk menjaga kesehatan orang tua kita. Diri sendiri, bagi orang tua harus agak memanjakan dikit tubuhnya. Cek rutin, duluan ke poligeriatri. Ya boleh pakai BCS atau tidak pakai BCS. Jadi diluangkan waktunya, kita sayang dengan tubuh kita kok. Saya menggambarkan sebuah mobil Ferrari keluaran tahun 63 yang sekarang dimiliki David McNeil dari kolektor orang Jerman. Mobil Ferrari ini tahun keluaran 63. Jadi saya tahun 62 lahir, setahun kemudian mobil ini dikeluarkan dari pabrik dan ternyata memenangkan pertandingan Tour de France di Le Mans. Dan ini hebat sekali. Meskipun usianya sudah 60 tahun, mobil ini, mobil balap Ferrari masih kencang, nyaman, hebat. Wah bagus. Kenapa? Dirawat. Memang perawatan butuh biaya. Apalah artinya kita punya harta banyak, rumah mewah, tapi kalau orang tuanya atau dirinya sendiri sakit-sakitan, nggak bisa menikmati kehidupan. Di masa tua padahal kita kepengen jadi lansia yang setaman, sehat, ya senang, ya terhormat di hadapan manusia dan bertakwa di hadapan Tuhan dan mandiri. Setaman. Alangkah enaknya tua bisa mandiri, jalan sendiri, apa-apa sendiri, nyaman. Ya keterlambatan kita memvaksinasi, sampai tadi Dokter Eko faktor harus awasi ya, seperti vaksinasi, ya Allah hati-hati. Dan Dokter Dewa mengingatkan kembali hati-hati karena fluktuatif penyakit ini bisa mempengaruhi yang lainnya. Dan sekali lagi serta simptom saya kalau lansia itu ada baiknya mencari dokter geriatri. Tujuannya apa? Enggak terlambat. Pemikiran dokter geriatri itu sedikit agak lebih panjang sedikit, artinya memikirkan hal yang buruk yang mungkin tidak terpikirkan sama sekali. Pendekatan yang dilakukan dokter geriatri biasanya bersifat holistik integratif dan baik medis atau complementary medicine. Dokter Dewa, Dokter Eko, kami ini tahu apa pengobatan herbal, pengobatan spiritual, pengobatan olahraga, zikir, meditasi kita tahu. Karena itulah pendekatan yang kita tawarkan biasanya tidak hanya obat saja. Dokter Dewa sering memberikan contoh-contoh, oh stop saja obatnya, pakai ini saja. Dokter Eko juga sama, wah nggak usah obat ini. Jadi kadang-kadang simpel gitu. Ya, saya kira demikian pancingnya Dokter Eko, Dokter Dewa dan saya. Silakan barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaan. Mungkin Mas Rahman Wisnu, apa sudah ada pertanyaan di YouTube atau dari chatting? Apa sudah ada yang masuk? Sudah ada yang masuk, Dok. Oh, sudah ada masuk. Silakan. Ya. Silakan dibaca atau ditampilkan. Silakan. Wah, ternyata banyak, Mas. Mbak Indra Cahyawati. Oh, ini di sekitar tengkuk berasa berat dan kaku. Kenapa ya, Dok? Nah, monggo. Dokter Eko dulu, monggo. Oke, kalau melihat namanya ini masih muda. Ini Bu Camat. Saya kenal ini. Kalau nggak Bu Camat ini. Ini aktivis ini. Ya adik kelas saya nih. Adik kelas saya. Saya nggak salah. Iya. Tengkuk terasa nyeri itu ada beberapa sebab. Yang pertama karena saraf, bisa karena tulang belakang, bisa karena pembuluh darahnya, bisa karena ototnya. Jadi ada 4 sebab. Kita harus tahu persatu terasa berat. Kalau itu harus dilakukan pemeriksaan, minimal dilakukan adalah pemeriksaan dari rongsen cervicalnya untuk mengetahui dia ada tekanan atau enggak. Jadi ada 4 sebab itu.
Jadi kita memang harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke arah mana yang menyebabkan dia tengkuknya terasa berat. Tapi paling sering kejadian adalah dia spasme otot dan kelainan pada tulang belakang servikal atau leher yang kita sebut sebagai spondylosis Sertifikasi. lumbar servikal ya. Jadi paling sering kita jumpai di samping kelainan pada pembuluh darahnya. Tapi kalau pembuluh darahnya relatif lebih kecil dari kebanyakan yang kita dapat. Karena kalau pembuluh darah biasanya sudah manifestasi ke tempat yang lainnya. Seperti itu, Dok. Ya, ini masih menambahkan Mas Iba? Ya udah. Saya menambahkan satu lagi ya, memang ketegangan otot itu yang dilupakan Dr. Eko benar sekali ya. Ketegangan otot lihat komputer, laptop diungkluk terus-terusan ini masalah ya. Jadi kita hati-hati kalau kerja sebagai ergonomik ya. Makanya nih laptop saya ini saya pakai alat untuk mengatrol laptop supaya nggak dungkluk ini karena bisa tegang sini atau apalagi kita ngerjain laptop sampai 8 jam 4 jam ini kan harus ergonomik ya, sejajar matanya. Dan ini ilmu ergonomik ini memang ilmu hiperkes ini memang penting sekali. Kemudian yang sampaikan lagi sampaikan Dr. Eko tadi ya, katakan otot jambung darah tensi tinggi kadang-kadang cengelnya itu atau kemang ya, tapi ini sekali lagi tidak mesti, maka itu sebaiknya periksa dulu, nanti akan periksa kira-kira yang mana. Nanti bisa Dr. Eko, Dr. Dewa dan para dokter yang lain, kami ini akan nanyain apa ada masalah dengan keluarga, dengan suami, dengan anak, atau tuntutan laporan lengkap dan sebagainya. Demikian di Indra Cahyapati. Mungkin yang kedua dari Ibu Diana, usia 69 tahun, lansia nih Mas, di Magelang, Jawa Tengah. Nutrisi apa yang harus dikonsumsi untuk saya yang sering merasakan sakit di persendian, Bang Mas Dewa? Ya, jadi nutrisi untuk sendi ya berarti ya. Yeah. Hanya tidak dijelaskan sendi mana ini. Yeah. Tapi biasanya mungkin itu sendi-sendi penyangga tubuh. Misalnya lutut, kemudian pangkal paha, kemudian tulang belakang, seperti itu ya. Nah, nutrisi pada sendi itu terutama ditujukan pertama untuk cairan sendi. Jadi di sendi-sendi itu ada cairan, ya. Yang cairan-cairan ini penting untuk menjaga agar sendi itu luas, bisa bergerak tanpa nyeri. Itu cairan sendi. Nah, nutrisi yang berkaitan dengan cairan sendi ini sudah banyak nih. Golongan-golongan seperti yang menyebabkan pembentukan glukosamin, kemudian cairan-cairan sendi kolagen misalnya. Itu makanan-makanan yang bisa kita pakai untuk menambah cairan sendi. Kemudian juga pada sendi itu ada pengeroposan tulang, osteoporosis. Itu juga banyak nutrisi-nutrisi yang banyak mengandung kalsium misalnya, itu juga penting. Vitamin D misalnya, itu juga penting untuk tulang ya. Kemudian ada juga makanan atau nutrisi yang berkaitan dengan pengapuran atau osteoartritis ya. Nah, sebenarnya bukan pengapuran saja tapi lebih ke arah cairannya. Walaupun ada pengapuran, tapi kalau kita nilai derajatnya masih ringan, ya tidak akan bermasalah. Tetapi akan menimbulkan masalah kalau derajatnya berat. Nah, untuk itu kadang-kadang diperlukan tindakan-tindakan lanjutan yang sifatnya lebih agresif seperti itu untuk mengurangi kelainan-kelainan pada persendian. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan ketiga hal tadi, tentunya makanan-makanan atau nutrisi yang berkaitan dengan kesehatan sendi itu adalah kalsium, ya, kemudian vitamin D, kemudian cairan makanan yang banyak mengandung glukosamin seperti itu, ya. Itu adalah nutrisi-nutrisi yang berkaitan dengan kesehatan sendi dari orang, seperti itu. Ya, terima kasih Mas Dewa. Dr. Eko menambahkan? Ya,
Di samping tadi yang seperti yang Dokter Dewa sarankan itu yang diperlukan untuk suplemen sendi, tapi juga harus diperhatikan makanan-makanan tertentu atau bahan makanan tertentu yang tidak boleh diberikan. Kalau dia sudah menderita penyakit sendi tertentu, misalnya ada gout arthritis, nah itu harus tertentu, ada yang dipantang sama sekali. Jadi itu juga harus diperhatikan. Jadi tidak kalau sudah punya penyakit sendi, ya langkah baiknya ini karena apa? Sendinya itu sakitnya karena apa? Kausalnya harus tahu dulu. Sehingga nanti nutrisi yang tidak boleh diberikan atau kontraindikasi itu juga bisa kita sarankan. Itu dokter tambahannya. Ya, terima kasih, semakin lengkap benar sekali ya. Dan saya ngambil sedikit, sendi yang sakit ternyata berat badannya kegemukan. Nah itu mah dikurangi nutrisinya. Tadi Mas Dewa tadi menyampaikan betul. Jadi pengapuran keropos hati-hati itu ya. Sendi yang dikuatin ternyata berat badannya kegemukan. Jadi kadang-kadang nutrisinya mah bukan sendi yang diperbaiki, mulutnya yang dikendalikan. Ya ini yang menarik ya. Kita harus membatasi. Jadi semakin lengkap nih jawaban kami bertiga ini. Di berat badannya kalau memang kegemukan dikurangi, malah mengurangi nutrisinya, memilih nutrisi yang tepat sampaikan Dokter Dewa, dan waspada nutrisi yang bisa memperburuk Anda seandainya berkaitan dengan gout misalnya. Terima kasih, semakin menarik ini. Pertanyaan yang ketiga nih. Ibu Sudaryati Darmo Suwito dari Sleman, bagaimana menjaga kebugaran tubuh pada lansia nih? Saya tambah saja dulu saja nih supaya gampang nanti ya Dokter Dewa dan Dokter akan menambahkan. Kebugaran pada lansia itu ringkasnya ada rumus 11 ya. Tolong cermati rumus ini karena saya buat dalam bentuk lagu. Sehat bahagia, apakah resepnya? Rajin olahraga, seimbang gizinya, tidur secukupnya, tingkatkan takwanya, kembangkan hobinya, bagus lingkungannya, legowo dan ikhlas menerima, kontrol rutin dan bergembira, baca tulis tetap berkarya sekuatnya saja. Nah, itu rumus 11. Tolong dilakukan dengan sungguh-sungguh, mulai dari makanannya, olahraganya, lingkungan yang menyenangkan, lingkungan biotik dan abiotik ya. Misal pasangan hidup, anak, pembantu, teman, tetangga yang bagus, makanya itu membuat kebugaran kita. Tetangganya jauh-jauh, pakarnya lebar-lebar, tiba di komplek baru nggak ada teman, ngelangut lansia, di rumah yang umpel-umpelan kelihatan rumahnya jelek, lantainya biasa, tapi tetangganya deket, dan hello, halo nak, halo bude, bule, wah itu lantai seger itu bro. Lagi kemudian bude minta nasihat, waduh hidup berarti, tapi tetangganya jauh-jauh ikut anaknya, rumahnya bagus megah, tapi kompleknya sepi, ngelangut iki ngopo, nanti hari Minggu jadak ke supermarket, mal-mal, jajan, beli laku-laku. Jadi kadang-kadang itu lingkungan itu bisa membuat kebugaran dengan masalah yang kita bisa mengatasi, kita jadi orang berarti di uang itu bisa lebih segar ya. Tetap bekerja mampunya, baca tulis supaya nggak pikun, membuat informasi baru lewat medsos, lewat WA, grup dan sebagainya. Jangan lupa minta pada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan batin yang selalu bugar, dan kekuatan batin sekali lagi tidak semuanya pakai obat, makanan tadi ada gizi yang secukupnya, dan taatilah pesan-pesan dokter termasuk vaksinasi. Mungkin Mas Dia mau menambahkan, enggak Mas? Mic-nya Mas. Iya, sampun, udah. Ya, Deko mungkin nambahkan Deko. Cukup dokter. Oh ya, lanjut ada Pak Ibu Badi Astuti dari Sleman. Lanjut nomor 4, Mas Wisnu. Dokter, saya lansia umur 70 tahun, kolesterol dan trigliseridnya di atas 200. Tiap malam minum simvastatin 10 mg dan senam tera 3 kali seminggu. Tapi gak turun-turun. Apa yang harus saya lakukan? Matur nuwun Dokter Eko. Ya. Kolesterol, trigliserid, gula darah, jadi asam urat. Nah, itu ada dua pilar pokok pengendalian. Jadi bukan menyembuhkan, pengendalian. Yang pertama adalah asupannya, yang kedua baru pengobatannya teratur. Nah, kalau dan tepat dan teratur. Jadi pengobatannya tepat dosis, tepat jenis obatnya, dan juga dilakukan secara reguler dan teratur. Itu untuk pengobatannya.
Kalau itu sudah dilakukan ternyata dia tidak baik, kita lihat ternyata asupannya jelek, dietnya kocar-kacir. Nah, sama aja, dan dia tidak bisa naik. Nah, kita harus lakukan asesmen itu. Ini sudah senam, sudah macam-macam, tapi ternyata diet yang lainnya jelek. Obatnya, dietnya bagus, diet udah ketat tapi nggak turun-turun. Ternyata obatnya kurang tepat. Nah, ini bisa terjadi. Jadi kita harus mensinkronkan ini semua di samping ada pilar yang lain seperti bagaimana kita mengolah diri. Jadi tidak kemerungsung macam-macam biar gulanya tidak naik atau emosionalnya tidak terlalu bergejolak istilahnya ya, terlalu mudah untuk depresi, cemas. Nah, itu. Mungkin itu, Dok. Ya, makasih. Mas Dr. Jam menambahkan, Mas Jamal? Ya, jadi tadi kan sudah ada, jadi tidak bisa obat itu menggantikan diet, kan tidak bisa. Jadi diet ya diet harus, kemudian obat ya obat harus. Kalau diet tergantung kepada kedisiplinan dari orang atau lansianya itu ya. Saya kira kalau 70 tahun kondisinya masih mandiri, saya kira diet rendah lemak itu harus juga dilakukan. Ya. Mungkin kita tidak begitu mengerti makanan-makanan apa sih yang banyak mengandung kalau diolah di tubuh kita menghasilkan kolesterol dan trigliserid. Sehingga di sana diperlukan konsultasi ke dokter gizi klinik atau ahli gizi yang terdekat. Sehingga biasanya beliau lebih banyak tahu itu. Apalagi pola makan sekarang, modelnya kuliner-kuliner sekarang, ditanyakan saja, saya senang ini, itu kolesterol tinggi apa tidak? Ya, karena saya senang, seberapa boleh? Nah, seperti itu. Jadi bukan melarang, karena kalau melarang itu biasanya kita cenderung mencuri, ya, diam-diam di rumah kayak alim, tetapi di jalan mampir kemana, itu maksudnya. Jadi diperlukan pengetahuan tentang diet-diet yang banyak mengandung kolesterol dan trigliserid yang harus kita hindari atau kurangi seperti itu ya. Jangan dihilangkan karena kolesterol trigliserid itu penting juga untuk hormon, bahan dasar hormon. Itu penting banget ya. Nanti terlalu ketat semua tidak dibacem gitu ya, direbus airnya lemas dan lain sebagainya, itu berarti salah, itu anunya konsumsi yang begitu itu berarti salah gitu. Jadi lebih baik satu, konsultasi ke dokter gizi klinik atau ahli gizi yang ada setempat, kemudian minta tolong bisa nggak dibuatkan menu, misalnya menu mingguan atau 5 hari ganti atau 3 hari ganti seperti itu ahli gizi bisa. Yang kedua, obat sekarang kan banyak, bukan simvastatin aja, dan dosisnya bukan 10 mg saja, ada yang 20 mg, kadang-kadang diperlukan 40 mg, kemudian ada golongan keluarganya statin yang lain, atorvastatin, rosuvastatin, itu biasanya pilihannya nanti di dokter. Ya, sehingga kedua hal itu, nah jangan lupa juga exercise, ya, olahraga, senam, tapi yang sifatnya reguler, jangan sekali sehari, seminggu, paling tidak 3 kali seminggu, 4 kali seminggu, syukur bisa tiap hari, kan waktu luangnya banyak toh, kalau udah usia lanjut seperti itu. Jadi kombinasi itulah yang diperlukan untuk menurunkan kolesterol dan trigliserid yang tinggi. Hanya kadang-kadang diperlukan konsistensi atau kedisiplinan diri tadi. Seberapa minggu kita tahan, ya seperti itu. Seberapa bulan kita tahan. Kadang-kadang kalau kita sudah merasa turun normal, kita bebas, naik lagi dia. Seperti itu. Kadang-kadang seperti itu yang terjadi. Nggih, sampun. Ya, makasih Mas Eko, bagus sekali ya. Saya menganggap sedikit ya, menajamkan sedikit. Jadi kalau bisa memang jangan lupakan ahli gizi ya, ahli gizi di puskesmas ada. Jadi yang sekolah gizi, apakah
yang D3 atau D4 atau S1 apalagi yang dietitian ya. Waktu mereka tuh sampaikan dokter Dewa tadi betul ya. Jadi jangan lupakan mereka tuh pandai, bahkan bisa ngitung harga-harga berapa tuh bisa. Jadi tolong Mbak Gizi atau Pak Gizi yang ahli gizi tolong dibikinkan menu satu hobinya ini, tapi saya punya kondisi ini, dia bisa nanti mengegokan harga berapa, bisa diegokan menunya ini Bu, seminggu dia menu per satu minggu bisa. Jadi dengan demikian makanan sebagai obatnya, bukan obat sebagai makanan tadi ya, benar sekali ya. Jadi kita membuat pola di mana makannya menyehatkan. Jadi sebagai obat, bukan obat seperti makanan, obatnya banyak, 20 pluk, ya Allah. Kalau bisa dengan makanan yang tepat, justru bisa mengurangi obat dan penyakitnya pergi. Ya terkendali, ya sampaikan istilahnya Dr. Eko tadi, terkendali. Kemudian yang kedua, memang olahraga tadi sampaikan Mas Dewa tadi, ya selain berapa kalinya juga kedalamannya, intensitasnya itu ya. Udah 3 kali Dok, 4 kali, tapi sebentar, nggak ngepek. Maka harus membakar betul sampai membakarnya bisa membakar cadangan lemak yang ada, trigliseridnya terbakar. Karena itu olahraga itu pakai rumus ya, triple, continuous, rhythmical, intensity, kemudian progressive, endurance. Jadi itu harus pakai rumusnya atau rumus fit ya. Jadi harus ada ukurannya, jangan jelas. Sehingga olahraga tidak hanya olahraga, malahan olahraga sederhana, jalan kaki itu bagus banget ya, kecuali memang ada osteoartritis, maka yang olahraga yang dianjurkan memang ontel ya, ontel statis atau dinamik ya. Monggo silakan saja, atau renang kalau punya, renang kan termasuk orang yang kaya ya, punya kolam renang tuh. Jadi itu tambahan sedikit. Jadi sekali lagi obatnya pun nanti konsulkan ke dokter ya, ke dokter Dewa tadi. Sekali lagi ya, pilihan obat ini simvastatin ya, ada yang lain, ada saudaranya, ada kakaknya, ada ponakannya, namanya Vibrat atau yang lainnya ya, brosil dan vibrat tadi. Ada lagi sahabat yang lain, dan ada juga makanan tradisional yang bisa membakar itu. Karena itulah Dr. Dewa, Dr. Eko, kami ini tahu obat herbal apa yang bermanfaat. Bagi Dr. Dewa ini mungkin dokternya memang herbal ya, herbal tapi untuk pengobatan tertentu. Jadi itu bisa ginkgo biloba ya Mas Dewa, ini penelitiannya itu, jadi sangat paham. Demikian Ibu Bari Astuti, terima kasih, masukan pertanyaan sangat bagus. Mas Rahman Wisnu, ada pertanyaan yang lain? Kayaknya ada lagi masuk. Wow, ini 5 sampai 8 masih ada lagi. Ibu Siti Khotijah dari Purbalingga, Jawa Tengah. Bagaimana cara jadi lansia yang sehat dan mandiri? Mas Dewa, monggo. Ya. Sehat itu definisinya bebas penyakit ya. Jadi kalau kita ngobrol tadi dari awal sampai saat ini, tampaknya lansia itu tidak mungkin bebas penyakit ya. Bahkan bersyukur kaya penyakit. Bersyukur kaya penyakit. Ya, artinya begini, kadang-kadang usia lanjut itu bilang begini, Pak Dokter, saya tuh diabetesnya sudah 25 tahun lebih loh. Oh, seperti itu. Tapi saya masih mandiri loh, Dok. Nah, itu yang saya harapkan sebegitu gitu loh. Jadi bukan malah sedih kenapa saya diabetes tidak sembuh-sembuh, bukan begitu, malah sebaliknya beliau. Ya, itu yang dimaksud dengan kebanggaan tadi. Bersyukur punya diabetes, bersyukur punya, tetapi dikendalikan toh maksudnya toh. Nah, dengan dikendalikan itu nanti ya sasarannya terakhir ya kemandirian bagi usia lanjut itu ya. Nah, sehat itu artinya tidak bisa kita pakai pada usia lanjut. Mungkin lebih memilih kita yang pakai istilah mandiri. Apapun beliau punya, kemudian menjadi mensyukuri, tetapi bisa mandiri. Nah, itu sebenarnya. Jadi yang lebih mungkin itu mandiri. Karena begini, kalau mencegah tidak penyakit pada usia lanjut itu sebenarnya sudah terlambat. Sebenarnya pencegahan tidak punya penyakit pada lansia itu harusnya dimulai sejak dini. Sejak dalam konsepsi, kemudian bayi baru lahir, itu sudah mulai itu
Jadi itu namanya pencegahan primer. Tapi pada usia lanjut itu biasanya pencegahannya sekunder, sudah kena penyakit, berobat yang baik, nah itu sekunder, supaya tidak terjadi komplikasi. Nah, umumnya terjadi komplikasi, pencegahannya tersier. Bagaimana agar komplikasi tetapi bisa mandiri seoptimal mungkin. Mana yang perlu dibantu, dibantu. Yang tidak perlu dibantu, tidak perlu dibantu. Itu namanya optimal. Ya, jadi sebenarnya sasarannya lebih ke mandiri. Ya, kalau memang punya penyakit ya berobat secara teratur tadi kepada dokter yang biasa merawat, yang tahu persis tentang kondisi Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu, Pak Purwo. Terima kasih Mas Dewa. Dr. Eko menambahkan? Ya, Dok. Sedikit menambahkan, benar tadi yang jadi sasaran utama adalah kemandirian ya. Jadi karena sekarang usia lanjut, jadi usia lanjut itu sudah dianggap sebagai suatu penyakit. Kalau kita lihat di buku semisal di buku haji itu udah kelihatan resikonya apa? Resikonya adalah usia lanjut. Jadi dianggap sebagai penyakit. Kalau nggak salah seperti itu kan sudah dianggap seperti itu. Ya, jadi dengan usia lanjut itu sendiri sebenarnya kita sudah bisa menggambarkan proses degeneratif dari organ-organ kita. Jadi walaupun mungkin nanti dicek dia, wah kreatinnya masih normal, tetapi secara fungsi dia mungkin kreatinnya normal, tetapi kalau dihitung fungsi ginjal sebenarnya atau kita sebut creatinine clearance rate itu udah turun. Nah, ini yang kadang tidak diketahui, nanti dianggap sebagai masih normal-normal aja. Jadi itu hati-hati, definisi sehat pada usia lanjut itu sehatnya itu ya sehat mandiri, bukan nanti keliru sehat yang didefinisikan pada usia muda, nanti akan salah kaprah pada usia lanjut dan kadang timbul underestimate sehingga yang kadang bisa berakibat fatal pada kalau kita melakukan intervensi terhadap suatu pengobatan atau intervensi dengan suplemen-suplemen yang kita nggak tahu entah dari mana. Mungkin itu, Dok, tambahannya. Ya, tidak menambahkan dikit apa yang Mas Dewa tadi. Yang penting itu Ibu Bapak yang saya hormati, tadi kualitas hidup ya katakan Mas Dewa, benar sekali ya. Wes tua kok sehat tangeh lambun, tangeh lambun. Mustahil orang tua nggak punya penyakit itu tapi langka banget. Orang tua kok nggak ada penyakit satupun itu langka banget itu. Jadi kalau lansia itu ya memang biasanya ada gangguan satu atau ya paling nggak satu penyakit ya gangguan. Kalau nggak ada tuh benar-benar istimewa tuh di bawah 2%. Soalnya yang sampaikan sering Dr. Dewa, Dr. Eko kami ini menyatakan bahwa yang punya penyakit 4 kaca 37,5% ya. Yang 3 penyakit 35%, yang punya 2 penyakit 15%, satu penyakit 12%, yang punya penyakit di bawah 2%. Jadi nek pengen sehat lansia sih nggak punya penyakit itu sampaikan Dr. Dewa itu ya mungkin ya memang itu persiapan sejak muda. Yang perlu cadari ini mah penting ya. Yang penting bagaimana kualitas hidup sampaikan Dr. Dewa tadi. Meskipun sakit tapi bersahabat dengan penyakitnya, misalnya bangga dengan penyakit dia. Ya, padahal ini Mas Dewa ya lucu ya, Mas Dewa dan Dr. Eko ya. Satu penyakit saya 9 dok, malah bangga ya umum kok kayak penyakit. Itu benar sekali. Ya zaman Mas Dewa bangga dengan penyakit ya. Meskipun penyakitnya banyak terkendali sehingga mandirinya, penting mandiri itu. Jadi makanya kalau saya Dr. Eko kemarin pas ngisi seminar haji itu, ya lansia itu ya sama haji tua ya waktu itu udah resiko kok. Yang penting tetap tidak ngurusi orang lain. Ya. Demikian Bu Siti Khotijah, pertanyaan bagus membuat ilmunya Dr. Dewa, Dr. Eko keluar nih, yang menggelitik nih. Selanjutnya nih Ibu Siti Nuzilah dari Sukoharjo. Mengurangi konsumsi gula sebaiknya dimulai dari usia berapa dan memiliki masa tua yang sehat. Deko, monggo Deko. Ya, kalau bisa sedini mungkin, Dok. Karena ini kan efek-efeknya panjang. Jadi diabetes itu bukan penyakit mak bedunduk itu loh. Tapi itu ya. Itu penyakit panjang kan. Jadi komunikasi akan munculnya itu panjang kecuali diabetes tipe 1. Tipe 1 ya memang dia dapatnya, tapi kita bicara di sini diabetes tipe 2 atau yang bukan dari kecil itu kan dia proses panjang ya.
Jadi kalau ditanya sebaiknya sejak kapan ya? Sedini mungkin. Ya, ya, ya. Ya. Lebih tuanya lebih baik. Ya. Mungkin gitu. Ya, Mas, coba mungkin nambahkan. Iya, sebenarnya usia lanjut itu memang merupakan risiko usia loh maksudnya. Di atas 60 tahun ke atas itu sebenarnya sebuah risiko untuk gangguan metabolisme karbohidrat atau gula seperti itu ya. Apa namanya gangguan itu? Jadi cenderung terjadi peningkatan kadar gula darah usia lanjut ya. Jadi usia lanjut itu sebenarnya sudah merupakan risiko. Ada beberapa mekanisme di situ disebutkan diantaranya adalah terjadinya resistensi insulin, ya. Kemudian terjadinya obesitas sentral pada usia lanjut atau sindrom metabolik pada usia lanjut. Jadi itu yang menyebabkan bahwa semakin umur lanjut risiko itu ada. Sekali lagi risiko ya, bukan menjadi ya, tapi risiko. Nah, oleh karena itu orang-orang atau individu-individu yang punya faktor genetik artinya turunan, misalnya ayah, ibu pernah menderita gula, saudara gula dan sebagainya, itu adalah faktor risiko genetik ya. Tentunya akan menjadi atau mempunyai risiko menjadi penyakit diabetes itu lebih tinggi lagi pada usia lanjut. Dan memang proporsi penyakit diabetes pada usia lanjut itu makin lama makin banyak ya dibandingkan pada usia dewasa seperti itu ya. Jadi kalau di sini dimaksudkan adalah konsumsi gula, mungkin lebih tepatnya konsumsi karbohidrat ya. Jadi yang kita kan bisa menghitung itu kebutuhan karbohidrat atau kalori per hari disesuaikan dengan jenis kelamin, disesuaikan dengan umur, disesuaikan dengan aktivitas sehari-hari macam apa, berapa match, itu kita butuh sekian kalori. Nah, kalau asupan atau kita makannya lebih dari itu dalam jangka waktu yang lama, ya sudah, itu akan menjadi risiko diabetes tadi gitu loh maksudnya ya. Apalagi ada faktor genetiknya seperti itu. Jadi sebenarnya pada usia lanjut itu yang kita harapkan jangan berlebihan deh. Ya. Jadi kebutuhan kalorinya sesuaikan dengan aktivitas. Dan biasanya orang tua sudah bisa mengukur itu. Jadi kalau exercise-nya berlebih, biasanya darahnya akan berlebih. Atau kondisi tubuhnya dilihat gemuk apa tidak. Ya, kalau gemuk tentunya kebutuhan kalorinya kan makin sedikit itu. Exercise-nya yang diperbanyak. Ya, itu yang harus diperhatikan ya. Itu untuk menjadi tua yang benar-benar terhindar dari penyakit-penyakit tadi. Walaupun itu sebenarnya bukan mudah ya. Itu sebuah upaya, artinya sebuah usaha seperti itu ya. Oke. Terima kasih. Saya menambahkan dikit. Jadi gula itu bukan musuh, tetapi kalau ya sesuai kebutuhan tadi sampaikan ya. Jadi sebenarnya makan apapun boleh, tetapi sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh berlebihan. Ya kalau ada, makanya ada rumusnya Prof. Askandar ya, yang terkenal itu dengan rumus BNI itu loh. Batasi, nikmati, imbangi. Kalau kita makan kok berlebihan, misalnya habis makan orang diabetes mellitus gulanya normal, kemudian makanya agak lebih gorengan manis, nah didenda, imbangi. Jangan banyak, boleh sedikit, tapi didenda juga dengan jalan-jalan, apakah dengan nanti minum air yang banyak, kemudian jalan lagi, sampaikan banyak exercise, sampaikan Dokter Dewa tadi. Jadi gula bukan musuh, tetapi kalau berlebihan ya jadi masalah. Makanya seimbang, kata Mas Diva tadi ya, seimbang. Profesor Askandar bagian rumus BNI, batasi, nikmati, imbangi. Wah ini kalau Mbak Ida dari Surabaya ini tahu nih Profesor Askandar ini ya, rumusnya kan BNI. Ya. Nah selanjutnya monggo nih, nomor 7 monggo Mas Rahman Wisnu. Ibu Susana dari Yudhakata, vitamin apa yang baik untuk menyegarkan badan bagi lansia? Ya, monggo Mas ya mungkin.
kalau disebutkan kebutuhan, tadi di samping kalori, kemudian karbohidrat, lemak, protein, itu kan namanya kebutuhan yang sifatnya makro ya. Nah, vitamin ini ataupun mineral itu termasuk kebutuhan yang sifatnya mikronutrien namanya. Kalau yang tadi karbohidrat itu makronutrien ya. Nah, ada beberapa kondisi usia lanjut di mana kebutuhan itu sebenarnya masih tetap, tetapi asupannya berkurang oleh karena sesuatu hal ya. Misalnya saja kebutuhan tentang mineral kalsium misalnya, itu diperlukan lebih banyak karena penyerapannya di usus lebih sedikit dibandingkan orang dewasa. Nah, itu kebutuhan ya. Kemudian berkurangnya asam di lambung itu juga menyebabkan defisiensi vitamin B12 misalnya seperti itu ya. Nah, sehingga kebutuhan vitamin B12 pada usia lanjut itu menjadi hal yang baik dilakukan ya. Jadi kalsium, kemudian B12, kemudian pokoknya sifatnya ini adalah suplemen ya. Kalau suplemen itu artinya dibutuhkan oleh tubuh tidak begitu banyak, tetapi tubuh tidak bisa mensuplainya. Jadi harus diberikan dari luar gitu ya. Ya. Kalau dikaitkan dengan otak misalnya daya ingat, tentunya vitaminnya akan berbeda sekali dibandingkan dengan kebutuhan fisik otot misalnya seperti itu. Jadi vitamin-vitamin ini ya pada dasarnya tidak ada yang spesifik untuk usia lanjut, walaupun pabrik obat membuat obat vitamin dengan memakai istilah usia lanjut. Ya, misalnya geriatri kan usia lanjut itu ada pabrik obat yang menyebutkan vitamin untuk lansia. Isinya ya multivitamin itu. Kemudian mineral juga semua ada di situ. Tapi kan dosisnya kecil-kecil. Kalau dosisnya besar-besar nanti kapsulnya kan menjadi lebih besar gitu. Tidak bisa nelan. Orang lansia kan ganggu penelannya. Jadi ya begitulah semacam itu. Ya, itu vitamin yang untuk menyegarkan badan ya. Ada juga vitamin-vitamin untuk mengatasi oksidatif di tubuh kita akibat metabolisme. Nah, misalnya itu kan. Jadi antioksidan misalnya vitamin A, kemudian vitamin C, ya, ke vitamin E seperti itu juga baik untuk orang tua seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada obat vitamin tertentu kecuali kita tahu bahwa itu memang kurang di tubuhnya. Ya, baru kita bisa bilang oh vitamin ini yang baik. Tetapi kalau orangnya masih mandiri apa-apa ya multivitamin lah sudah gitu seperti. Ya. Kalau saya begitu, Pak Dr. Purwo. Makasih Mas Dewa. Dr. Eko menambahin? Ya, kalau saya menambahkan begini, lebih baik kita makan makanan yang sehat. Nah, kita kan udah dari kecil diajarin 4 sehat 5 sempurna ya. Saya kira dari itu aja sebenarnya udah cukup gitu. Asal kita memang benar-benar makanan sehat benar gitu. Dari itu aja udah. Saya kira suplemen yang lainnya tuh udah lebih dari cukup, Bro. Dan nanti dengan pantauan ahli gizi kan input secara alami itu jauh lebih baik daripada yang harus beli. Yang satu faktor cost juga mempengaruhi, jadi kita mungkin bahan-bahan alamiah yang itu yang lebih murah. Mungkin itu, Dok. Ya, terima kasih Dr. Dewa, Dr. Eko. Jadi memang sampaikan Dr. Dewa tadi kelengkapan ya, bagus sekali sampaikan Mas tadi ya. Dan ini saya pas baca ini, berarti memang beberapa vitamin-vitamin itu yang dikatakan penggunaan alternatif ya istilahnya itu. Dan yang terkenal memang di kalangan dunia farmasi itu vitamin seperti ini.
yang dikatakan alternatif itu penyakit seringkali diobati dengan komplementer ya, dengan suplemen vitamin. Misalnya untuk flu sederhana dan penjutaan pembuluh darah terkait vitamin C dan D. Untuk penyakit jantung dan saluran napas vitamin E dan C. Skizofrenia vitamin B, B3, B6 dan C. Kanker vitamin A, C, E, selenium dan ginseng. Kemudian indikasi yakin yang diterima dunia kedokteran dari kompleks dokter Dewa tadi ya benar sekali ya. B itu memang yang paling sering diperhatikan sebagai mikronutrien dan yang terkenal ini khusus untuk ini ya. Terapi untuk orang neuralgia, nyeri urat, saraf itu biasanya B16, B12 sampai kalau Dewa tadi benar sekali ya. B1, B6, B12 dan yang terkenal memang yang menyebabkan orang lemah letih sudah bedah dan penyakit berat itu adalah vitamin B ya, memang B ya. Jadi B itu memang terkenal sebagai B1 sebagai katalisator metabolisme karbohidrat. Maka kalau orang-orang yang tukang-tukang ya pil ampuh itu isinya vitamin B1 itu dan kofein ya, kofeinnya yang membuat ringas. Dan kebutuhan itu sebenarnya sampaikan Dokter Eko, kalau makanan sehat itu yang lengkap ya kadang-kadang karena nggak tahu anak-anak muda sekarang tahu nggak cara membususi beras yang benar, mungkin nggak tahu loh ya bahwa membususi benar itu nggak boleh bersih-bersih karena begitu dia membususi sampai bersih kemarin saya punya sampling ya gitu ternyata mereka dibersihkan sampai bersih betul lah vitamin larut semua padahal vitamin B itu kan B1 dibutuhkan 1 hari itu untuk pencegahan itu antara 25 sampai 100 mg. Nah ini biasanya larut sudah ada gatul-gatulnya nggak ada sehingga kemang-kemang makanya sering suplemen itu vitamin B yang sampaikan Dokter Dewa tadi. Ya, sebenarnya kalau makannya benar Pak Sehat Sempurna, ini saya nggak tahu sekarang makannya pesen nih, Deko ya, pesan apa tinggal GoFood. Jadi nggak pernah makan dan sehat ya. Terima kasih ini pertanyaan sangat bagus. Nomor 8 nih, Ibu Siti Aminah dari Bumi Ayu, Jawa Timur ya, Batu Timur. Saya berusia 54 tahun, persendian jari tangan sakit, sering kurang konsentrasi. Sekarang tidak begitu kuat berjalan. Kemudian berjalan sambil membawa beban. Tidur mudah. Cek sewaktu, kolesterolnya 200, asam urat 6,7, gula 167. Kenapa dengan saya? Setahun yang lalu, sehat dan bagus, tapi sekarang naik turun tangga terus. Karena kamar apa nih? Karena kamar di atas, Dok. Karena kamar di atas. Kamar di atas. Mengapa sekarang begitu sakit tangan saya dan lutut? Ya. Oh ya. Ini terpotong kalau saya terangkan kalimat yang bawahnya nggak terbaca. Oh ya. Monggo Mas Dokter Eko mungkin menyampaikan. Ya, yang pertama ini kan proses degeneratif ya. Ini proses degeneratif pada sendi dan otot ya. Dan ini khas nih. Ini sebenarnya perjalanan yang cukup khas dengan saya ya. Ibu sudah mulai terjadi suatu penyakit pada sendi dan otot jaringan muskuloskeletal. Bisa suatu artritis, entah dia osteoartritis, entah dia rheumatoid artritis. Masalah kita belum tahu karena ini kita masih meraba satu itu kemungkinan besar dari itu. Kemudian kenapa saya sekarang tambah dengan kamar di atas naik turun tangga begitu sakit? Ya sekarang kalau dia harus berjalan posisi naik dengan menyangga berat badannya, otomatis kan sendi lutut itu terjadi tumpuan di situ yang sangat berat. Tumpuan tubuhnya otomatis di kaki ya, lututnya itu. Sehingga itu yang memberi rasa nyeri yang sangat hebat. Jadi ya nyun sewu ini mungkin karena naik turun tangganya ini juga sebenarnya sudah tidak diperbolehkan dalam tanda petik ya, karena akan memperburuk keadaan. Jadi satu itu, yang kedua saya juga nggak tahu ini IMT-nya berapa. Jangan-jangan kalau obes ya kita cepat curiga bahwa dia kenanya osteoartritis. Mungkin itu Dok. Ya mungkin Mas Dewa. Terima kasih Deko. Ya. Jadi saya kira ini tindakan pertama ya dikonsultasikan dokter deh. Ya. Ini apa ini nyeri sendi jari-jari tangan ini apa? Apakah berkaitan dengan
kadar kolesterol atau berkaitan dengan kadar asam urat seperti itu. Jadi diyakinkan dulu kelainannya ini apa. Yang kedua, kalau memang naik turun tangga ada keluhan, mungkin ya dimodifikasi lah, jangan di atas, ya cukup di bawah kalau memungkinkan. Kadang-kadang di atas itu karena di bawah memang tidak memungkinkan gitu. Misalnya ada barang jualan penuh seperti itu, toko di bawah gitu sehingga kamarnya harus ke atas seperti itu ya. Tapi ini kalau tidak diupayakan seperti itu tentunya akan menjadi beban berat ya. Jadi diyakinkan dulu ini sakit apa, kemudian nanti akan mendapatkan obat seperti apa. Nah, kemudian baru kita evaluasi. Yang kedua, diyakinkan juga perubahan lingkungannya tadi. Kalau memang naik tangga selalu kamar di atas dan itu naik turun selalu misalnya seperti itu, saya kira itu akan menjadi beban berat dari Bapak ini yang sebenarnya belum lansia atau 54 tahun. Ya. Jadi pralansia ini namanya ya. Tapi pralansia kok sudah seperti ini gitu loh. Terutama yang tadi Dr. Eko bilang ini terjadi problem di muskuloskeletalnya gitu loh Mas. Di sendi, tulang dan ototnya seperti itu. Saya kira ini harus ditindaklanjuti dulu di dokter ini. Ya. Terima kasih. Jadi memang melihat ibu ini menopause ya. Dan menopause memang kalau begitu menopause wanita usia 54 tahun memang tahun kemarin masih bagus ya. Waktu mungkin saya nggak tahu apakah menopause ibu terlambat ya. Kalau orang menopause memang menurun semua ya, keropos tulang semuanya, dan ada penurunan 1% per tahun kapasitas fungsional tubuh. Jadi karena itu perlu cek saja ke dokter untuk melihat apakah ada yang lain-lainnya, apa ada kelainan jantungnya, termasuk berat badan, tinggi badannya, sehingga memastikan sampaikan Dr. Dewa dan Dr. Eko tadi. Lanjutnya ini masih ada pertanyaan banyak nih, masih ada berapa nih? Ada 12 baru masuk 8 ini. Belum terjawab. Pada di YouTube ada di Zoom 3, YouTube ada 1. Coba kita jawab cepat saja mungkin. Monggo Mas Revan Wisnu. Masih sedikit waktu, mungkin ada waktu 7 menit. Langsung Mas Wisnu, Rahman. Halo? Mas Rahman Wisnu bisa digeser pertanyaannya? Ya. Mungkin saya cepat saja, mungkin Dr. Eko bisa jawab saya cepat nomor 9. Bagaimana menangani demensia tidak memiliki keterbatasan fisik yang menolak mandi ini? Silakan. Ya, kalau tidak punya keterbatasan fisik ya terpaksa kita dalam tanda petik ada sedikit memaksa untuk dimandi dong. Oh iya ya. Karena kalau tetap nggak mau dong. Saya pengalaman itu juga tetap nggak mau. Terpaksa ya saya bopong terpaksa. Oh iya. Terima kasih nih. Yang kedua nih, masih menambahkan, kalau enggak kita lanjut pertanyaan nomor 10 dari Dr. Derajat Nur Kartikawati dari Semarang. Ini tadi dari Banten tadi. Dipaksa ya, gendong aja gitu ya tadi nomor 11 ya. Izin bertanya dokter, untuk mencegah secara dini demensia apa gitu dokter? Saya jawab aja ya. Ada beberapa rumus namanya Mas Oke ya. Pertama, membaca, mendengarkan, menulis, menerangkan. Yang kedua adalah asupannya, makanan yang mengandung zat-zat yang anti radikal bebas ya, antioksidan yang bisa memperbaiki sarafnya. Masuk sampaikan Dr. Dewa tadi, kolesterol itu penting ya untuk saraf ya, untuk hormon dan saraf. Jadi kolesterol itu bukan semuanya jelek ya, karena sulfur satu bahannya adalah saraf, mielin itu butuhnya kolesterol ya. Jadi asupan penting, jangan lagi asupan yang bagus. Kemudian jangan lupa agama ya. Berdoa, berzikir, meditasi, istighfar, ya, sholat. Pokoknya agama itu penting banget untuk membuat otak kita bagus. Toriko itu metode yang juga bagus untuk mendapat otak ya. Dan S itu seni ya. Seni itu penting banget. Seni lukis, seni tari, seni pencak, bela diri itu penting. Dan yang kedua sosial aktif ya.
Itu sangat penting untuk kesehatan kita. Beberapa bukti di Kanada, di Australia, orang yang kegiatan sosialnya bagus, memang nggak gampang pikun ya. Kemudian, obat-obatan kalau memang punya penyakit, obat-obatan dimakan teratur ya. Terutama obat untuk gula dan tensi tinggi yang menyebabkan bencana otak menjadi namanya demensia vaskuler, itu direpot ya. Obat-obatannya bisa membantu aliran darah lancar. Dan yang adalah olahraga dan senam otak ya. Penting banget. Dan K adalah kontrol tensi, dan K memang agak lupa-lupa kartu identitas, jangan lupa ya. Kadang-kadang ada orang tuh olahraga asik, kemarin ada di kemudian Mas Diva ngontel insinyur nih S2 bapak 70 tahun ngontel biasanya jam 5 jam tangan sampai rumah, sampai jam sore nggak ada, ternyata sampai Klaten bingung. Mungkin dehidrasi atau pegang oleh telurnya, akhirnya diantar Pak polisi ya. Nah, itu tadi itu jangan lupa kartu identitas. Mungkin nomor 11 Ibu Rini Haryati dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ini penting nih Mas Diva nih, ini jawab Mas Diva nih. Bagaimana nggak kena prostat Mas Diva? Ya, jadi gangguan prostat itu kan yang umum kan pembesaran ya, BPH namanya. Kemudian ada juga gangguan namanya prostatitis, jadi radang di situ. Juga ada namanya kanker prostat ya, seperti itu ya. Nah, sebenarnya dengan bertambahnya umur, risiko pembesaran prostat itu memang sudah menjadi hal yang wajar seperti itu ya. Hanya sebagian mungkin tidak punya keluhan karena pembesarannya memang bukan ke dalam, tetapi lebih ke arah keluar. Kalau ke dalam kan dia menekan saluran kemih, sehingga ada gejala-gejala seperti berkemih tidak lancar, tidak tuntas, makin sering malam hari, seperti itu ya. Itu karena dia pembesarannya lebih ke dalam ya. Nah, kemudian kalau terkait pencegahan kanker prostat itu pemakaian atau konsumsi antioksidan itu penting banget. Itu berkaitan dengan pencegahan kanker prostat pada lansia pria yang mempunyai risiko yang mempunyai penyakit BPH seperti itu. Kan itu biasanya yang ditakutkan adalah kanker prostat itu sebenarnya. Jadi lebih ke arah tadi nutrisi, antioksidan ya, kemudian lebih ke arah juga tidak terlalu sering menahan pipis supaya tidak terhindar dari prostatitis atau dan lain sebagainya, dan kesehatan kelamin luar itu juga harus bukan. Nah, tentunya ini berkaitan nanti terkait mungkin dengan infeksi-infeksi yang terjadi pada saluran perkemihan seperti itu ya. Apakah itu uretritis dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadi faktor prostatitis itu tadi ya. Mungkin itu. Ya, makasih. Beberapa laporan juga sampaikan kalau kanker prostat salah satu mencegahnya dengan atau mengurangi risikonya ada dengan makan tomat ya Mas ya, mengandung lycopene ya. Ya, tomat ya dikatakan. Tidak nih. Iya. Kemudian hubungan intim yang teratur atau kemarin Dokter Andia Barman waktu Jogja Oncology Summit sampaikan pada CA prostat itu hubungan seks yang teratur itu untuk laki-laki melakukan spermaturator 2-3 hari sekali itu sangat bagus mencegah kejadian gangguan prostat apapun jenisnya. Ya. Jadi nomor 12 silakan di tolong Mas Wisnu. Dokter Eko, monggo Dokter Eko. Ya, ini pasca operasi masih Ya. kencing tidak lancar. Jadi ini harus kita ketahui jenis operasinya apa, karena operasi prostat itu ada dua, ada yang satu pakai TUR, yang satu open prostatectomy. Kemudian kita harus tahu juga dia memakainya pembiusannya pakai regional anestesi atau yang general anestesi, karena ini efek sampingnya ada efek samping terhadap itu. Kemudian kalau itu sudah benar tetapi ternyata dia masih seperti ini, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah dia harus melakukan namanya latihan berkemih secara teratur. Nah, kalau itu sudah benar semua, maksudnya itu tidak terjadi sesuatu dan itu
Nah, itu kita harus melakukan latihan berkemih secara teratur. Mungkin itu yang harus dilatihkan kepada Pak Toto ini. Ya, Mungkin dari itu, Dok. ya datang orang dari atau sebaiknya datang ke dokter, dan tidak hanya dokter bedah ya, dokter rehab medik juga bisa. Kalau ini laki-laki, kalau perempuan bisa dokter obskin untuk memastikan penguatan atau dasar panggulnya apakah ada juga yang lainnya. Kalau memang tadi sudah benar ya, maka itu harus dicermati. Lanjut, mungkin ini sudah selesai yang dari form, kemudian kita lihat yang dari Zoom ada 3. Mas bisa, ya bisa nggak ditampilkan Mas Wisnu atau chat? Ya, ini. Jumlahnya lansia mengalami kesulitan tidur, terdengar bisikan-bisikan suara, sudah disarankan doa dan minum, tapi tetap muncul tidur. Mohon saran dan advice. Terima kasih. Moga Mas Dewa mungkin ada bisi-bisian, Mas. Dokter Probo aja. Oh ya, ada 2 ya. Kalau cara pendekatan medis itu mungkin halusinasi. Yang kedua pendekatan spiritual, mungkin ada makhluk pengganggu. Dan memang salah satu cara untuk melatih ini adalah kalau memang sudah makan dan minum obat apa ya, tetap sulit tidur. Mungkin tidak perlu pakai minum ya obat, tapi ditelusur dulu. Namanya dengan autosugesti dan dengan metode konsentrasi. Jadi yoga yang diajarkan di India itu, yoga itu bisa diubah jadi yoga medis ya, dengan posisi sikap yang paling nyaman, miring ke kanan, perut tangan kiri di perut, kemudian tangan kanan di pipi, ditinggi dikit, kemudian miring, kemudian setelah berdoa ambil napas panjang, pejamkan mata, oleh pikiran pada hidung ya, pada udara masuk keluar hidung. Nanti dalam waktu terus berdoa sambil terus tarik napas panjang lewat hidung, tahan, bukan lewat mulut, sambil pakai napas perut ya, lagi tahan, buangnya 2 kali ke penyerapan udara, pemasukan. Istilahnya inspirasi dan ekspirasi panjang, inspirasi 2 kali lipat minimal. Ya, tahan 8 detik sampai 20 detik, nanti bisa tidur sendiri tanpa obat. Ya, ini pengobatan yang sederhana dan pakai ditambah doa-doa dulu ya, dan bisa bagus. Doa yang dianjurkan adalah Al-Fatihah, Qul Falaq, An-Nas, Qudsi, dan Amanah Rasul. Kalau yang Islam, kalau agama lain yang metode seperti sampaikan tadi tanpa doa pun bisa, tapi digesti aku sehat, aku sehat, aku sehat. Aku bisa tidur nyenyak, aku bisa tenang. Tidak ada suara aneh-aneh, aku tenang, aku kuat, aku kuat. Nah, autosugestian itu repetitif, dan bahasanya Ari Ginanjar pakai repetitif magic power, itu akan bisa memberikan kekuatan yang sangat hebat yang bisa menidurkan tanpa obat. Dan ini kami sudah mempraktekkan sejak tahun 85 sebelum saya jadi dokter, dan mempraktekkan ini untuk orang-orang yang habis operasi habis bayar anak, kanker dan sebagainya, tidur tanpa obat. Terima kasih. Lanjutkan Mas Wisnu. Ya. Mana ini? Kerusakan pada hati yang diikuti dengan BAB berdarah, kadar HB turun, apakah bisa disembuhkan? Mungkin ini proses hati ya Mas Dewa Deko ya. Betul melakukan tindakan dengan melakukan pengikatan. Oh ya benar nih. Ligasi ya. Ini bisa nanti dipastikan ya, datang ke ahli penyakit dalam konsultan hepatologi atau gastroenterohepatologi. Di Yogyakarta ada Dr. Putut Bayu Purnama, Dr. Neneng Ratnasari, Dr. Santo Majusno, Dr. Fahmi, ada Dr. Katrin, itu yang bisa membantu untuk menuntaskan ini. Di Yogyakarta ya, di kota-kota juga ada ahli penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi. Nanti akan dilakukan penilaian variasitasnya seberapa parah, kemudian dilakukan ligasi secara bertahap. Di Surabaya, ligasi ini bertahap setiap bulan sekali, meskipun tidak ada keluhan, tetap dilakukan ligasi, dikontrol ligasi, diikat dengan karet ya, karet itu, dengan karet pentil, itu penemuan Surabaya yang hebat sekali ya. Dokter Putut itu tahun berapa ya? Dokter Putut dulu ahli, karena Dokter Putut sudah sangat ahli sekali ya. Itu metode ini dilakukan di Sarjito bisa, di pakar 6 pakar ini bisa dilakukan di rumah sakit yang ada alatnya. Saya kira demikian, jadi Mas Lelin ya, itu bisa ditangani, optimis saja bisa ditangani. Di kota mana? Jakarta banyak, Surabaya pakarnya. Ya. Ini varietas esofagus dan bisa ditangani. Selanjutnya, ini terakhir. Bagaimana agar lansia tidak melipikun tadi ya, pakai rumus Mas, oke ya, sudah ya. Oh ini, dokter, saya ibu saya 78 tahun, check up lapangannya ternyata ada diabetes, padahal sepertinya tidak ada, dikasih obat gemiprit 2 minggu, habis minum obat mudah ngantuk, juga dikasih obat kolesterol karena agak tinggi, punya tensi tinggi juga, dikasih obat, tapi beliau tidak merasa pusing, hanya telapak kaki terasa berat untuk jalan
dalam rumah, makanan minuman apa yang dilarang untuk sakit tersebut. Nampaknya diabetes dengan komplikasi ya Mas ya, neuropati dan dislipidemi atau yang lainnya. Dapat hipertensi sebaiknya datang ke penyakit dalam. Kalau ini dalam ke geriatri ya, nanti biar dituntaskan. Edukasinya cukup panjang ini. Karena menerangkan ini mungkin membutuhkan waktu mungkin 4 jam. Dari saya dan nerangke bisa panjang nerangkan pada caregivernya juga ini ya. Ini panjang ya, tolong ini. Untuk ini sarankan kalau di Jogja ketemu dokter Dewa, dokter Eko atau saya. Silakan pilih di rumah sakit mana, Sarjito, Jolukito, DKT, Panti Rapi, JIH, monggo silakan pilih yang mana gitu. Terakhir di Zoom, di YouTube ada satu kayak yang tadi. Dari siapa nih? YouTube ada satu ya. Di Ini YouTube dokter sudah kami tampilkan dok. Oh ya, dia di YouTube nih dari Ibu Suratmi Lestari Purwito. Bude saya usia 66 tahun, pasien rutin DM, masih mandiri dengan obat rutin akar bose PTU. PTU Mas Dewa. Jadi bersarkan pada DM. Bisoprolol dan Novomix. Kemudian jangan mengganggu adalah gatal-gatal. Pripun ya dok? Ini neuropati ya Mas Dewa ya. Urtikaria karena DM atau karena gatal jamur ya Mas ya. Tapi dapat PTU nih. Gimana Mas Dewa atau Dr. Eko? Halo mic-nya, halo bunyi. Dr. Eko mungkin? Iya dok, ini ada beberapa kemungkinan ya. Ya. Satu karena ini usia tua, bisa karena kulit kering, urtikaria karena kulit kering. Jadi mungkin tidak berhubungan dengan DM dan PTU-nya itunya itu sendiri. Bisa juga karena berhubungan dengan DM karena neuropati. Bisa juga karena ada apa namanya jamur tadi dok. Ini kita harus lihat wujudnya dok. Iya betul. Agak sulit kalau nggak melihat wujudnya kalau ini. Iya. Ya. Gitu dok. Ya Mas Dewa mungkin nambahkan? Apa PTU bisa bikin gatal ya Mas ya? PTU bisoprolol, Novomix. Wah, enggak tahu ini. Ya, ini perlu dicek aja Mbak Ibu Suratmi Lestari Purwito. Soalnya kalau PTU itu jarang menyebabkan gatal ya. Tapi namanya alergi itu bisa saja ya. Nanti dicek dulu mana yang menyebabkan gatal-gatal. Kami di Poligeriatri itu kami punya obat buku namanya drug untuk geriatrik itu ada tuh, itu obat di dunia, seluruh dunia itu kami punya obat bukunya. Dan itu nanti kalau memang sulit kita akan buka meskipun kejadian 2%, 0,2% pulang pasti ya sudah kena namanya. Nanti kita bisa lakukan terapi, kadang-kadang terapinya penghentian terapi kadang-kadang ya. Kalau memang itu sudah dirasa tidak perlu obat-obatan karena kita namanya ada kriteria start dan stop ya. Mungkin kita akan lacak ya. Kriteria start, stop, dan kriteria BIRS sehingga apakah obat ini yang bisa bikin masalah-masalah yang baru. Apa penyakit dulu nggak ada sekarang jadi ada, apa murni. Tadi makanya dicek dulu kulitnya apakah ada jamur atau yang lainnya. Tanpa terasa jam 9 lebih ini Mas Dewa, Dr. Eko lebih 18 menit. Ya semoga bermanfaat. Terima kasih kebajikan Mas Dewa, Pak Eko semua diterima Allah Ta'ala. Terima kasih. Mas Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bergemi grup ahli geriatri energik berkolaborasi, riset dan mendidik nakes ahli geriatri yang ahli lansia saat ini. Energik sinergikan potensi, menempa diri aktif melayani, ilmiah dan saling menghargai, lansia berkualitas tujuan misi kami. Oh Tuhan, ridhoilah kami, kuku eratkan perhimpunan ini.
berguna sepanjang hayat kami. Bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bahagia di dunia dan akhirat nanti. Bagi kami